Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai dan yang saya banggakan, semoga masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga masih di dalam kasih sayang dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan mengisahkan taubatnya Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk, selain orang-orang yang uzur, ada lebih dari 80 orang munafik Madinah yang tidak menyertai perang itu. Sejumlah itu pula orang-orang penghuni padang Sahara yang tidak mengikuti perang itu. Masih banyak juga orang-orang yang tidak ikut dalam perang tersebut. Mereka bukan saja tidak mengikuti perang, bahkan mereka menghalang-halangi yang lainnya dengan berkata, "Janganlah kalian berangkat perang pada musim panas." Allah Subhanahu wa taala menjawab perkataan mereka dengan firman-Nya yang artinya, api neraka jahanam lebih panas. Api neraka jahanam lebih panas lagi. Selain mereka, ada 3 orang sahabat yang tidak menyertai perang tersebut tanpa udzur yang kuat. Mereka adalah Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu. Mereka tidak mengikuti perang Tabuk bukan karena kemunafikan, juga bukan karena suatu uzur. Bahkan mereka sebenarnya dalam kelapangan hidup. Mengenai ikut sertaannya, Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu menuturkan sendiri kisahnya secara terperinci. Kisahnya akan diceritakan dalam hal ini. Adapun Sayyidina Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu, ketika itu kebun miliknya akan panen besar. Ia berpikir, jika aku pergi, semuanya akan menjadi sia-sia. Aku selalu menyertai peperangan. Jika kali ini aku tidak menyertainya, kupikir tidak mengapa. Karena pertimbangan itulah ia tidak menyertainya. Namun ketika menyadari bahwa kebun kurmanya lah yang menyebabkan ia tidak ikut ke Tabuk, dia segera menyedekahkan seluruh kebun itu. Sedangkan yang menyebabkan Sayyidina Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu tidak menyertai peperangan itu, karena ketika itu seluruh kaum kerabatnya yang merantau di berbagai tempat sedang berkumpul. Ia juga berpikiran sama dengan Sayyidina Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu, bahwa ia telah menyertai banyak peperangan sebelumnya. Jika pada kesempatan ini ia tidak menyertainya, tentu tidak mengapa. Atas pertimbangan itulah dia tidak menyertai peperangan tersebut. Setelah sadar, ia berniat akan memutuskan hubungan dengan seluruh kaum kerabatnya. Karena hubungan dengan mereka lah yang menjadikan ia tidak menyertai peperangan tersebut. Kisah tentang Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu telah banyak ditulis dalam kitab-kitab hadis. Ia menerangkan kisahnya sendiri dengan rinci. Ia berkisah sebagai berikut. Belum pernah aku mendapatkan kelapangan dan kekayaan seperti saat menjelang perang Tabuk. Saat itu aku memiliki 2 ekor unta, padahal sebelumnya aku tidak pernah memiliki 2 ekor unta sekaligus. Sudah menjadi kebiasaan baginda Nabi Muhammad SAW, jika akan berperang, beliau tidak pernah memberitahukan tujuannya. Bahkan beliau menanyakan keadaan daerah lain untuk merahasiakan tujuan yang sebenarnya sehingga tidak diketahui oleh musuh. Namun pada perang kali ini, karena cuaca yang begitu panas dan jarak yang begitu jauh serta musuh yang jumlahnya begitu besar, maka baginda Nabi Muhammad SAW mengumumkan secara terang-terangan tujuan pasukan kaum muslimin agar mereka bersiap-siap. Ketika itu banyak sekali kaum muslimin yang akan menyertai baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga sulit menuliskan semua nama mereka dalam daftar. Mereka yang ingin menyembunyikan diri untuk tidak ikut pun tidak mudah diketahui karena banyaknya jumlah pasukan.
Bertepatan pada masa itu, kebun-kebun kurma di Madinah akan panen besar. Setiap pagi, aku ingin mempersiapkan perlengkapan perang. Namun sampai sore hari, keinginanku itu belum terlaksana. Terlintas dalam pikiranku bahwa aku telah mendapatkan kelapangan sehingga jika aku bersungguh-sungguh, kapan saja aku tentu dapat menyusul pasukan itu. Akhirnya ketika baginda Nabi Muhammad SAW berangkat ke medan perang beserta kaum muslimin, aku masih belum membuat persiapan. Lagi-lagi terpikir olehku bahwa dengan 1-2 hari persiapan aku tentu dapat menyusul. Seperti itulah aku menunda-nunda hingga diperkirakan baginda Nabi Muhammad SAW telah tiba di tempat tujuan. Saat itu aku telah berusaha, namun ternyata perlengkapan belum siap juga. Ketika ku perhatikan keadaan sekeliling Madinah Thayyibah, ternyata yang kulihat hanyalah orang-orang yang sudah dikenal kemunafikannya dan orang-orang yang uzur. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW beserta rombongan tiba di Tabuk, beliau bertanya, mengapa Ka'ab bin Malik tidak kelihatan? Seorang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, harta dan kesejahteraannya telah memikat dirinya." Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu menyahut, "Itu tidak benar. Selama ini kita mengenal Ka'ab seorang yang baik, namun baginda Nabi Muhammad SAW diam saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun." Beberapa hari kemudian ku dengar berita kepulangan baginda Nabi Muhammad SAW. Aku langsung merasa takut dan cemas. Terlintas di dalam hati untuk memberi alasan bohong, semata-mata untuk menghindari kemarahan baginda Nabi Muhammad SAW. Dapat saja aku berbohong. Lalu di kemudian hari aku meminta kepada beliau untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku. Aku pun bermusyawarah dengan setiap keluarga yang berpengalaman. Tetapi setelah mendengar baginda Nabi Muhammad SAW benar-benar telah tiba, maka keputusan hatiku adalah tanpa kejujuran aku tidak akan selamat. Aku pun bertekad akan berkata jujur. Telah menjadi kebiasaan mulia baginda Nabi Muhammad SAW setiap kembali dari perjalanan, mula-mula beliau akan masuk masjid lalu salat tahiyatul masjid 2 rakaat dan duduk sejenak memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin bertemu. Begitu baginda Nabi Muhammad SAW duduk, maka kaum munafik langsung mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW dan mengemukakan berbagai alasan serta sumpah palsu mereka secara lahir baginda Nabi Muhammad SAW menerima alasan mereka, namun secara batin beliau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tibalah giliranku, aku mendekati beliau dan memberi salam kepada beliau. Sambil berpaling beliau tersenyum hambar tanpa kemarahan. Aku berkata, "Ya Rasulullah, engkau berpaling dariku. Aku bersumpah aku bukan munafik dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam keimananku." Beliau bersabda, "Kemarilah." Aku pun mendekatinya. Beliau berkata, "Apa yang menghalangi kamu? Bukankah kamu sudah membeli unta-unta?" Jawabku, "Ya Rasulullah, jika saat ini aku mendatangi ahli-ahli dunia, aku yakin aku akan membuat alasan-alasan bohong yang masuk akal agar aku terhindar dari kemarahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku karunia kepandaian bicara, namun yang aku hadapi sekarang adalah Tuhan. Aku faham jika aku berbohong walau Tuhan menjadi rela kepadaku. Namun sebentar lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memurkaiku. Sebaliknya, jika aku jujur sekarang, Tuhan mungkin akan memarahiku. Tetapi tidak lama kemudian Allah yang Maha Suci akan menghilangkan kemarahan Tuhan. Untuk itu aku akan berkata jujur, demi Allah, aku tidak ada uzur apapun. Aku dalam keadaan bebas dan lapang yang tidak pernah kualami sebelumnya." Beliau bersabda, dia berkata jujur. Kemudian beliau bersabda, "Berdirilah, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan memutuskan masalahnya." Aku pun pergi meninggalkan baginda Nabi Muhammad SAW.
dan banyak orang dari kaumku memarahiku. Bukankah engkau belum pernah berbuat dosa sedikit pun sebelumnya? Jika engkau meminta baginda Nabi Muhammad SAW memohonkan ampunan ampun bagimu, tentu itu telah cukup bagimu. Aku bertanya kepada mereka, adakah orang lain yang diperlakukan seperti aku? Mereka memberitahu kepadaku bahwa selain diriku ada 2 orang lagi yang berbicara kepada Nabi Muhammad SAW sepertiku dan dapat jawaban yang sama. Mereka adalah Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhu. Aku tahu kedua orang itu orang soleh yang telah ikut perang Badar. Keadaan mereka serupa denganku dan sikap mereka yang jujur kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagiku. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami bertiga. Sudah menjadi kaidah bahwa kemarahan kepada seseorang akan timbul karena adanya hubungan hati dengannya. Suatu peringatan hanyalah bagi mereka yang dapat menerimanya, sedangkan orang yang tidak layak untuk diperbaiki, maka siapakah yang mau memberi peringatan kepadanya? Wallahu a'lam bishawab.